Video pembuka tadi merupakan video pengantar sebelum kita memasuki materi presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Niken Kusumawardani sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, diantaranya Zahra Adiba dengan NPM 03, Aldrian Widiansah dengan NPM 07, Ahmad Nabil Saputra dengan NPM 09, Rasya Alimah Zikra dengan NPM 11, dan saya sendiri Riki Aditya Nanlohi dengan NPM 23. Materi dengan judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR? Adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada pula prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Di antaranya, yang pertama, sustainability merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan diambil saat ini, mestinya berlanjut hingga di masa depan. Sumber daya yang ada hendaknya tidak hanya dimanfaatkan untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan mendatang. Inilah yang menjadi fokus CSR, yaitu adanya keberlanjutan. Yang kedua, accountability, yaitu prinsip CSR merupakan perusahaan yang melakukan program CSR hendaknya dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Prinsip ini lebih menekankan pada kemampuan perusahaan dalam memberikan efek dan kontribusi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang terakhir adalah transparansi. Prinsip CSR tidak bisa luput dari perhatikan. Perusahaan yang melaksanakan program CSR mesti jelas dan transparan dalam kegiatannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam membuat laporan. Setiap tindakannya yang dilakukan hendaknya hadir secara nyata dan dapat dilihat secara terbuka. Dengan kata lain, mekanismenya harus jelas. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa: yang pertama, pemelihara sumber daya masyarakat. Yang kedua, perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dua arah dengan penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik. Yang ketiga, perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, atau jasa dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, memperhitungkan biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa ke dalam harga, sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut ini tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, memberikan kontribusi berupa pengembangan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mencari sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas. Yang ketiga, menjadi karakter dan pembeda perusahaan dengan para pesaing. Yang keempat, mengurangi biaya pajak penghasilan. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan para stakeholder. Keuntungan dan manfaat CSR bagi masyarakat. Pertama, kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat. Kedua, meningkatkan kelestarian lingkungan. Ketiga, tersedianya beasiswa untuk kalangan tertentu, seperti kalangan tidak mampu. Keempat, kualitas fasilitas umum terjaga. Kelima, menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Keuntungan dan manfaat CSR bagi pemerintah tidak hanya memberikan manfaat pada perusahaan. Manfaat CSR juga dirasakan oleh pemerintah. Apa itu? Ya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja mengurangi beban tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana tugas utama atau regulator. Pemerintah sebenarnya memiliki porsi yang sangat besar untuk memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya adalah studi kasus mengenai tanggung jawab sosial oleh PT Alpen Food Industry. Kasus pertama adalah buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Sepanjang tahun 2019, terjadi 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan. Kasus bertambah menjadi 1 kasus keguguran dan 1 kasus kematian bayi pada awal tahun 2020. Permasalahan kondisi kerja buruh perempuan hamil ini telah dilaporkan oleh kepada pengawasan dan Komnas Perempuan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai hamil masih dikenakan 3 shift dan juga target produksi serta kondisi lingkungan kerja kurang kondusif dan sehat untuk kesehatan buruh perempuan hamil. Kedua, klinik kesehatan hanya untuk shift 1 dan 2 dan tidak disediakan fasilitas mobil ambulans. Ketiga, pekerja buruh atau perempuan yang bermaksud untuk meminta cuti haid karena merasakan sakit hanya diberi pereda nyeri dan tidak diizinkan cuti. Keempat, di PT Alpen Food Industry tidak ada fasilitas jemputan untuk karyawan yang bekerja pada shift ketiga, hanya diganti dengan uang transport sebesar 5.000 per hari. Yang kelima, di PT Alpen Food Industry untuk karyawan perempuan yang bekerja pada shift 3 mendapatkan tambahan asupan gizi berupa susu kemasan botol cair 190 ml dan 1 roti yang bernilai kurang lebih Rp5.000. Keenam, jam istirahat di PT Alpen Food Industry diberlakukan sistem rolling yang mana mesin tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Ketujuh, pekerja buruh perempuan hamil masih dikenakan pekerjaan yang tergolong berat di antaranya dengan posisi kerja berdiri dan mengangkat beban berat. Kedelapan, buruh perempuan hamil juga tidak dapat mengambil kerja non-shift. Kasus kedua, penurunan upah. PT Alpen Food Industry juga menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau disingkat KBLI 1520, yaitu makanan yang terbuat dari susu yang diubah menjadi KBLI es krim pada tahun 2017, sehingga nilai upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten. Dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dijelaskan bahwa upah minimum adalah upah yang didesain untuk pekerja lajang, pasal 43, dan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit, pasal 42. Penetapan besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, pasal 14. Bagi buruh, kompetensi sangat penting karena dapat memicu produktivitas kerja. Biasanya, bobot penilaian dihitung dari kehadiran kerja tahun sebelumnya, sehingga pekerja akan terpacu untuk memperbaiki absen agar menjadi lebih baik dan produktif. Kasus yang ketiga, bonus dibayarkan dengan cek kosong. Pada saat terjadi pemogokan karyawan ICE di penghujung tahun 2017, direktur melakukan diskriminasi dengan memberikan bonus kepada pekerja yang tidak melakukan pemogokan sebesar Rp1.000.000 per orang. Karena itu, para karyawan yang berserikat juga menuntut haknya atas bonus sebesar Rp1.000.000. Selama 1 tahun atau sepanjang 2018, para karyawan menuntut hal ini. Kemudian, terjadi perjanjian bersama pada tanggal 4 Januari 2019 yang isinya bonus sebesar 600 juta untuk 600 orang akan dibayarkan dengan cek. Cek ini diberikan oleh Direktur PT Alpen Food Industry pada tahun 2018. Saat karyawan berusaha mencairkan pada tanggal 5 Januari 2020, cek tersebut ternyata kosong. Karena sudah menunggu selama setahun, akhirnya karyawan melaporkan terkait cek kosong tersebut. Tetapi, pihak perusahaan pembayar sudah tutup. Dari kasus tersebut, pelanggaran yang dilakukan yaitu penipuan, dan sudah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kesimpulannya adalah, dengan beberapa alasan seperti di atas, maka terjawab sudah kenapa perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri maupun internasional melakukan program CSR. Karena memang akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Selain citra positif yang diterima perusahaan dengan adanya program CSR, tentu saja akan berdampak positif pula bagi masyarakat maupun lingkungan yang merasakan secara langsung dampak dari program CSR tersebut.